Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama tema 2 subtema 3 muatan PPKN. Anak-anakku, kalian sudah mengetahui bahwa persatuan dan kesatuan harus terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan bangsa dan negara. Nah, hari ini kita akan mempelajari perilaku-perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama tentu saja yang terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku-perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga antara lain saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga, dan mengembangkan rasa tenggang rasa dan tepo seliro di antara anggota keluarga. Sedangkan beberapa perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah antara lain mentaati tata tertib di sekolah. Yang kedua, menghindari perselisihan antara warga sekolah. Warga sekolah di sini bukan hanya terdiri dari murid saja, akan tetapi warga sekolah adalah murid, guru, kepala sekolah, petugas-petugas cleaning service, administrasi, dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh orang yang ada di sekolah itu adalah disebut warga sekolah. Lalu perilaku yang lainnya adalah tidak membeda-bedakan teman karena perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Nah, sekarang beberapa perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat yaitu contohnya membersihkan lingkungan bersama-sama atau kerja bakti, gotong royong. Lalu menjenguk tetangga yang sakit. Akan tetapi di masa saat ini, di masa pandemi, kalau ada tetangga yang sakit agak sulit juga ya kalau kita mau menjenguk. Karena kadang penyakitnya tidak memungkinkan untuk kita menjenguk si sakit. Ya, paling tidak kita doakan lah ya kalau ada tetangga yang sakit, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal seperti dulu kala. Amin. Sikap yang lain yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah menjaga keamanan lingkungan bersama-sama. Yaitu kalau bapak-bapak di malam hari itu ada kegiatan pos kamling. Nah, sekarang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Ini berarti kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, antara lain mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Nah, kalau yang tadi itu adalah beberapa perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, sekarang coba kita cari tahu apa saja sih contoh-contoh perilaku yang bisa memecah persatuan dan kesatuan kalau di lingkungan keluarga dulu ya. Kalau di lingkungan keluarga, perilaku yang bisa memecah persatuan dan kesatuan antara lain yaitu perselisihan di dalam keluarga. Perselisihan itu bisa terjadi antara ayah dan ibu, atau antara adik dan kakak,
atau mungkin antara orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang di lingkungan sekolah, misalkan aja tawuran antar pelajar. Banyak sekali ya sekarang terjadi antara pelajar sekolah A dengan pelajar sekolah B, terjadi tawuran hanya karena masalah-masalah yang sepele. Semoga aja kalian tidak seperti itu, karena semua masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan jalan yang baik tanpa harus beradu otot. Karena orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah, bukan orang yang pandai berantem, itu bukan, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah, ya. Lanjut. Nah, perilaku yang bisa memecah persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, misalkan aja terjadinya kerusuhan di masyarakat. Jadi misalkan antara warga kampung C dan warga kampung D terjadi konflik, mereka akhirnya terjadi perselisihan. Bisa juga adanya demo. Nah, demo-demo unjuk rasa yang akhirnya bersifat anarkis. Anarkis itu bersifat merusak, akhirnya terjadilah kerusuhan di masyarakat. Nah, sekarang gimanakah cara kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di masa kemerdekaan ini? Antara lain yaitu menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Apalagi Indonesia itu terdiri dari ribuan suku bangsa dan agamanya, kalau tidak salah sekarang ada 6. Kalau dulu agama yang diakui di Indonesia ada 5, sekarang ada 6, yaitu ditambah agama Konghucu. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai menjaga hubungan yang baik antar suku, bangsa, dan antar agama, maka dipastikan akan terjadi keributan dan perselisihan yang akan memecah persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Jadi kalau misalkan kita punya teman dari suku bangsa yang lain, misalkan suku Batak, ya memang sih sifatnya, karakternya beda, tapi kita harus tetap bisa bergaul dengan mereka, menjaga keharmonisan pergaulan dengan mereka tanpa harus saling membedakan warna kulit, warna bentuk jenis rambutnya atau gimana. Itu kita tidak boleh membedakan seperti itu, karena pada dasarnya kita semua adalah makhluk Allah. Yang keempat adalah meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, poin ketujuh ini sepertinya sampai sekarang masih belum tercapai ya, karena kalau kita ketahui pembangunan di pelosok-pelosok Indonesia, di daerah pedalaman masih sangat minim, jalannya masih banyak yang rusak, fasilitas pendidikan juga masih sangat kurang sekali. Ya, itu memang tugas kita bersama, dan semoga kalian nanti sebagai generasi muda penerus harapan bangsa bisa melanjutkan pembangunan yang sekarang ini masih belum sempurna dan jauh dari sempurna. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, menjadi ilmu yang barokah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.